فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Asmaul Husna. Kita masuk ke muka surat 163. Qala al-musannif, yaitu al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Ini sudah ya, Al-Halim sudah. Oh, berarti di pertengahan. Di dalam syarahnya. Qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, lil mu'min, untuk seorang mukmin. Ini terkait dengan apa? Yaitu penundaan. Kenapa Allah bersabar terhadap pelaku maksiat? Maka penundaan itu ada dua sudut pandang. Yang pertama, lil mukmin. Kenapa orang mukmin ketika berbuat maksiat tidak langsung dihukum? La'allahu yatub, yaitu ada harapan agar dia mau bertaubat. Wa yarji'u ilallah subhanahu wa ta'ala, dan mau kembali kepada Allah ta'ala. Rujuk, jadi orang yang soleh atau solihah, orang yang rajin berbakti pada Allah agar selamat masuk surga, tidak masuk neraka. Walil kafir, sementara untuk orang kafir kenapa diberi penundaan juga? Uqubatan, sebagai hukuman. Walaupun boleh jadi juga apa? Nabi berharap ketika ditawari, ketika Nabi keluar dari Taif terusir itu, ditawari untuk apa itu? Akshabain, dijatuhkan kepada Makkah dan Taif. Tapi Nabi tidak ingin. Nabi berharap mereka itu bertaubat atau ada anak keturunan mereka yang masuk Islam dan seterusnya. Tapi secara umum ketika orang kafir tidak segera dihukum, ini adalah uqubah, yaitu sebagai hukuman. Bagaimana hukuman itu berupa tidak disegerakan hukuman? Yaitu agar bertambah dosa dan nanti hukuman di alam kuburnya lebih mengerikan, keputusasaannya lebih menyakitkan. Belum lagi di hari kiamatnya, naudzubillah. Wastidrajan, istidraj yaitu penghuluran. Semakin berbuat maksiat malah semakin kaya. Seperti boleh jadi yang kemarin-kemarin dulu itu membuat virus. Kemudian berbagai negara tergantung padanya, beli vaksin. Makin berbuat jahat menjadi pembantai malah makin kaya. Tapi bukan berarti Allah membiarkan dia, ada itu waktunya, ada batas waktunya. Fir'aun yang lebih hebat dari dia saja, batas waktunya ada dan akhirnya celaka. Apalagi cuma orang macam itu. Dia siapa? Bill Gates atau siapa itu nama-nama itu. Orang yang menjadi pembantai tapi dilindungi sekarang ini oleh orang kufar. Membuat COVID. Makrun minhu, sebagai makar dari Allah Ta'ala. Ya, mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika hatta idza wafauhu yaumal qiyamah. Yang demikian itu adalah sehingga apabila mereka menjumpai Allah pada hari kiamat. Kalau memang sampai mati tidak pernah terkena musibah barangkali, tapi jarang kan macam itu. Di Amerika aja sering ada informasi kan, berbagai bencana setiap tahun ada apa aja, berapa banyak yang mati juga. Jelas banyak sekali. Sehingga Allah apabila mereka menjumpai Allah pada hari kiamat, akhadzahum akhdha azizim muqtadir. Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha mampu. Dalam keadaan yang dihukum tidak mati-mati. Orang kafir tak akan mati. Sehingga yang ada tinggal keputusasaan. Wa hilmuhu ta'ala in ta'amalta. Kesabaran Allah Ta'ala jika engkau merenungkan. Wajadta lahu a'zamal asar. Engkau mendapati kesabaran Allah ini memiliki jejak yang paling agung. Fi hadzal kaun, di alam semesta ini. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, kita sendiri banyak dosa, kalau Allah tak sabar sudah habis kita semua. Lihat diri sendiri, kadang lihat sebagian penguasa yang zalim pun kadang gatal juga untuk apa itu, mulut bebel-bebel. Apalagi penguasa yang kafir, kita lebih marah lagi dengan si Netanyahu atau si siapa itu, Donald tak tentram atau siapa aja. Jelas kita sangat geram dan seterusnya.
Tayyib. Tapi pasti ada hikmahnya kenapa Allah bersabar. Asarun azimun lihadhi sifah. Sifat ini yaitu kesabaran Allah memiliki jejak yang agung. Fi malakutillahi jalla wa ala, di dalam wilayah kekuasaan Allah. Malakut ini sigat mubalaghah dari mulk. Jalla wa ala. Fi sahih, dalam kitab sahih, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaro. Sesuai tak? Soalnya kalau dia la ahada berarti asbaru ya, sebagai apa? Khobar la nafiyah lil jins, berarti apa? Majru, apa itu namanya? Marfu. Kecuali kalau kita jadikan la-nya di sini tidak beramal. Jadi kalau pun tidak beramal berarti la ahadun asbaru. Atau dibalik, yaitu nafiyah yang satu lagi berarti la ahadun asbaro. Tapi kalau dalam qiraah yang sahihah itu adalah la ahada asbaru. La-nya nafiyah lil jins. Berarti ahada adalah sebagai apa? Isim la. Mabni alal fath fi mahali nasbin. Nah, asbar sebagai khobar berarti marfu. La ahada asbaru. Ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada satu zat pun yang lebih penyabar, lebih bersabar menghadapi gangguan yang dia dengar daripada Allah. Bukan berarti Allah terganggu, jelas Allah tak teraniaya sedikit pun. Tapi memang Allah penyabar, padahal Allah diburukkan, dicaci maki dan seterusnya, dihinakan, didustakan. Allah yang memberi rezeki, tapi tahu-tahu orang-orang malah bersyukurnya pada patung-patung kecil yang diletakkan di di rumah-rumah kecil itu. Padahal patung kecil itu buat apa? Berbuat apa kepada pemiliknya? Nah, Allah betul-betul Maha Penyabar. Yansibuna lahul walad, mereka menisbatkan bahwasanya Allah punya anak. Wa huwa yu'afihim, dalam keadaan Allah masih terus memberikan afiah, keselamatan pada mereka, wa yarzuquhum, memberikan rezeki pada mereka. Padahal mengatakan Allah punya anak ini sangat menghina. Sampai-sampai langit, bumi, dan gunung hampir pecah gara-gara mendengar kalam yang seperti itu. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini hadis muttafaqun alaih ya, dari Abi Hurairah. Tayyib. Haula'il kufar, orang-orang kafir itu yasubbunallaha a'dzama masabbah. Mereka mencaci Allah dengan cacian yang paling besar. Yansibuna lahu syarik, menisbatkan bahwasanya Allah punya sekutu. Ada yang mengatur bersamanya, ada yang berhak mengabulkan doa bersamanya, dan semakin sama itu. Wasahibah, menyatakan Allah punya istri. Tayyib. Wal walad, Allah punya anak, menunjukkan Allah punya hajat. Padahal Allah maha kaya, tak perlu apapun dan tak perlu siapapun. Hal hadza bil amril hayyin, apakah ini perkara yang mudah, perkara yang ringan? Tentunya tidak ringan sama sekali. La. Wallahi. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan zat yang maha penyayang mengambil anak, yaitu menetapkan dia punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Ini iltifat ya. Tadi mengatakan mereka, tahu-tahu sekarang jadi kalian. Tapi intinya sama. Sungguh kalian, wahai yang mengucapkan kalimat tadi, mendatangkan sesuatu yang iddan, yaitu sesuatu yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah dikarenakan kalimat itu. Watang syakul ard, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir gunung-gunung itu jatuh runtuh. Takhir yaitu jatuh tersungkur, haddan yaitu artinya sama, yaitu jatuh. Had yaitu jatuh atau runtuh. Hadda artinya jatuh. Angda aulir rahmani walada, takdirnya li'an. Tayyib. Ada lamut taklil yang terhapus karena mereka mendakwakan bahwasanya Ar-Rahman punya anak. Wa ma yambaghi lir-Rahmani an ayyattakhidha walada, tidak layak Ar-Rahman itu memiliki anak. Gimana setiap tahun ada kalimat itu apa itu? Natal itu kelahiran putra Allah. Muslimin pun ada yang ikut-ikutan selamat Natal. Gimana? Semalam waktu acara tahlilan bilang qul huwallahu ahad. Sampai akhir ayat. Macam mana kalian tuh? Wa ma'adzalika anta taro. Sekalipun demikian, engkau melihat arzaqullahi wa ni'amahu ad-dunyawiyah, rezeki-rezeki Allah dan kenikmatannya yang bersifat duniawiyah ala haula, terhadap orang-orang
al-kufar, orang kafir itu tatra yaitu datang dengan banyak. Makanya hadis yang sanadnya banyak dikatakan mutawatir. Baik. Ya Allah Maha Penyabar, wallahul musta'an. Tara indahum minal mal, engkau melihat mereka itu memiliki harta. Wa indahum minas sona'i, mereka memiliki minal masoni, mereka memiliki kilang-kilang, pabrik. Ini saya bilang ma'annahum kufar, padahal mereka itu orang kafir. Wa ma'annahum yasubbunallah, mereka mencaci maki Allah. Binisbatil waladilah, dengan menyatakan Allah punya anak. Wa ma'annahum mu'ridun an ta'atih, mereka berpaling dari menaati Allah, malah taat kepada berhala. Tapi berhala nggak nyuruh apa-apa ya. Taat kepada pendeta-pendeta yang katanya mewakili Tuhan itu, dan seterusnya. Mukadzibuna li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya, dulu di waktu masa-masa jihad di Indonesia, jihad melawan orang Kristen, sering mereka di radio bilang Allahu Akbar, Allah terbakar. Ini mencaci Allah. Ya jelas muslimin marah, para ahlu sunnah marah. Ya yang mampu perang di sempadan, perang mereka. Tapi Allah Maha Penyabar. Allahul musta'an. Ada hikmahnya di balik itu. Tapi tetap hukuman, ada info di koran-koran. Ada aja yang tahu-tahu mati kena petir lah, atau mati tahu-tahu sakit apa, dan seterusnya. Hukuman ada aja itu. Kemudian dikatakan di sini, wa kullu dzalika min hilmihi subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah bahagian dari kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, karena jika tidak demikian, kalau bukan karena Allah itu Maha Penyabar, wallahu jalla wa ala qadirun ala ayyakhudhahum, Allah jalla wa ala mampu untuk menghukum mereka min awwali wahlah, sejak kali pertama kafaru fiha, di waktu itu mereka kafir. Begitu mencaci Allah langsung kena petir. Allah mampu melakukan itu, menyiksa mereka. Dan setelah itu mungkin orang tobat kok, nggak ada orang kafir lagi. Begitu, ya begitu kafir kena hukuman, nggak ada yang mau masuk, nggak ada yang mau agama kafir pasti. Akhirnya jadi orang masuk Islamnya bukan karena kesadaran dan keyakinan, tapi takut kena petaka, takut kena karma, atau istilah-istilah yang ya kalimat orang kafir juga. Bukan yakin benarnya kalam Nabi. Kata beliau di sini, walakinnahu yumhiluhum, tetapi dia memberikan penundaan pada mereka, wa yahlum, dan bersabar, li hikmatin ya'lamuha jalla wa ala, karena suatu hikmah yang dia ketahui jalla wa ala. Kadzalikal abdul mu'min, demikian pula seorang hamba yang mukmin. Allahu jalla wa ala la yu'ajiluhu bil uqubah, Allah jalla wa ala tidak menyegerakan dia dengan hukuman. Li hikmatihi jalla wa ala, karena hikmah dia jalla wa ala. Bal yumhiluh, tapi memberikan penundaan. Wa idza ra'aita hilmallahi jalla wa ala, jika engkau melihat kesabaran Allah jalla wa ala alaik, kepada dirimu ya Abdullah, fa iyyaka an taghtar, maka jangan sampai engkau terpedaya. Fa hadza maudhi'un yukhti'u fihi katsirun minan nas, ini adalah tempat yang mana banyak orang keliru di situ. Kalau saya salah, kenapa saya kaya? Kadang orang awam gitu di desa-desa itu. Kalau betul agama, kalau betul dia orang soleh, kenapa dia miskin? Seperti di Jawa itu ada orang Kristen mengatakan, kalau agama Islam yang benar, kenapa Islam orangnya miskin-miskin? Dia tidak tahu ada hikmah Allah di balik itu. Semata-mata kaya dan miskin bukan menunjukkan orangnya benar atau salah. Yesus yang kalian sembah sendiri punya baju apa? Patung itu, bukan Nabi Yesus yang Nabi Isa ya, patung itu. Hari raya pun tak diberi baju raya. Padahal ada Santa Claus juga, kenapa enggak datang ke patung itu, kasihlah baju. Kan katanya ada Santa Claus bagi-bagi. Baik. Fa innahu idza ra'a hilmallahi an, karena jika dia melihat kesabaran Allah padanya, ightar, dia terpedaya.
Wa dhanna annal amra qad nusi. Dia menyangka perkaranya telah dilupakan. Allah mana lupa. Wa inna ma'asiyahu qad ghufila anha. Menyangka bahwasanya maksiat dia telah dilalaikan. Baik, intabih ya abdallah. Waspadalah wahai hamba Allah. Allahu jalla wa ala yumhiluka. Allah jalla wa ala memberikan penundaan padamu, lakinnahu la yangsa subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia subhanahu wa ta'ala tidak lupa. La yadillu rabbi wa la yangsa. Rabbku tidak keliru dan tidak lupa. Jumhur mengatakan yadil di sini adalah keliru. Tidak salah Allah dalam menetapkan segala sesuatu dan tidak lupa. Wa idza ra'aita annaka muqimun ala ma'asi. Jika engkau melihat dirimu terus-menerus di atas maksiat-maksiat, ma'asillah, maksiat pada Allah, wa muqassirun fi awamirih, bersikap kurang di dalam menjalankan perintah-perintahnya, wa fi nawahi, kurang di dalam menjauhi larangan-larangannya, wa huwa yughdiqu 'alaika minan ni'am, tapi dia memperbanyak nikmatnya kepadamu, fayambaghi 'alaika an takhaf, hendaknya engkau takut. Farubbama kana hadza minhu istidrajan, boleh jadi ini adalah istidraj, yaitu penghuluran darinya. Seperti Qarun, tidak langsung dihukum, tapi malah makin kaya, tapi karena makin kafir, ketika sudah di kemuncak tertinggi, dibenamkan. Fa'alaika antastahyiya minallahi awalan. Pertama, engkau harus merasa malu kepada Allah. Wa alaika anta khafa minhu saniyan. Yang kedua, engkau harus merasa takut kepadanya. Fal maqamun azim. Maka kedudukan ini adalah kedudukan yang agung. Allahu jalla wa ala halim. Allah jalla wa ala maha penyabar. Walakin nahil mahu laisa an dha'af, tetapi kesabarannya bukan karena dia lemah. Walaisa an naqas, bukan karena dia kurang. Walaisa an nisyan subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia lupa subhanahu wa ta'ala. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.